Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vika Brilian Dava dengan NIM 2024 1037 0110424. Di sini saya akan membahas mengenai peran stakeholder dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau OHS. Review ini didasarkan pada jurnal internasional terbaru dan tujuan memahami bagaimana keterlibatan stakeholder dan dapat meningkatkan efektivitas implementasi OHS di berbagai organisasi. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, oke. Tujuan dari presentasi ini ada tiga. Yang pertama yaitu menjelaskan peran stakeholder dalam manajemen OHS. Yang kedua, menghubungkan teori dan praktik nyata yang berhasil diterapkan di organisasi. Ketiga, identifikasi faktor kunci yang membuat implementasi OHS sukses dan berkelanjutan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini, saya menggunakan sebuah jurnal dengan judul Enabling Effective Implementation of OHS Invention 2024. Dalam artikel ini, saya mengambil dalam artikel ini dijelaskan OHS tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi terutama pada keterlibatan stakeholder. Beberapa temuan penting saya dalam eh, artikel ini yaitu yang pertama ada implementasi OHS yang efektif membutuhkan partisipasi antara stakeholder internal seperti manajer dan juga pekerja. Lalu yang kedua, setiap stakeholder memiliki persepsi resiko yang berbeda sehingga pendekatan human center sangat penting agar strategi OHS diterima dan dapat diterapkan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberlanjutan praktik keselamatan. Yang keempat, studi di Italia menggunakan Near-Miss Management System menunjukkan bagaimana partisipasi aktif stakeholder dapat mencegah kecelakaan sebelum terjadi insiden yang serius. Kita akan lanjut ke next slide. Nah, pada slide yang kedua ini, saya menggunakan sebuah jurnal dengan judul Successful Strategies for OHS in SMAS Insight for a Sustainable Return to Work tahun 2025. Jurnal ini berfokus pada penelitian strategi OHS di Small and Medium Enterprises atau SMES. Beberapa temuan penting yang saya dapatkan dalam jurnal ini antara lain, yang pertama yaitu strategi berbasis partisipasi stakeholder itu dapat meningkatkan kepatuhan dan membangun budaya keselamatan yang kuat. Lalu yang kedua, pelatihan dan transfer knowledge membantu stakeholder memahami resiko dan prosedur keselamatan sehingga keterlibatan mereka sangat amat mengikat. Lalu yang ketiga, scoping review jurnal. Nah, scoping review jurnal itu membantu dalam merangkum praktik terbaik dari berbagai studi internasional yang dapat memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan di SMES. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini, terdapat berbagai temuan atau perbandingan dari dari kedua jurnal yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu jurnal pertama itu menekankan pada implementasi efektif melalui human centered approach di organisasi besar. Sedangkan jurnal kedua itu menekankan strategi kolaboratif dan partisipasi di SMBS. Lalu yang kedua ada perbedaan di jurnal satu pada internal stakeholder itu berfokus pada internal pekerja dan manajer, sementara di jurnal 2 melibatkan seluruh pihak yang relevan dalam SMES. Lalu ada juga perbedaan dari segi metode. Nah, metode pada jurnal 1 itu terdapat pada studi lapangan atau case study. Lalu di jurnal 2 eh, metodenya menggunakan scoping review. Intinya, kedua jurnal tersebut selalu setuju bahwa keterlibatan stakeholder adalah faktor kunci untuk keberhasilan OHS.
meskipun konteks dan strateginya itu berbeda. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, di next slide ini dapat kesimpulan dan pembelajaran atau kesimpulan dan pelajaran utama. Yang pertama yaitu stakeholder engagement adalah faktor kritis keberhasilan OAS. Artinya apa? Artinya keberhasilan program OAS itu sangat amat berpengaruh atau tergantung kepada kontribusi aktif semua pihak yang relevan, mulai dari pekerja hingga manajemen. Tanpa partisipasi mereka, program itu sangat sulit diterapkan secara efektif. Yang kedua yaitu ada implementasi efektif membutuhkan perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Artinya apa? Artinya adalah bahwa tahapan ini itu merupakan cara atau sebuah eh, apa yang bisa dibilang sebuah cara yang sangat efektif untuk mempertahankan sistem OHS ini agar berkelanjutan atau berkesinambungan. Oke, kita akan lanjut ke yang nomor tiga, yaitu keterlibatan semua pihak yang relevan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa keterlibatan seluruh elemen yang terkait, baik itu dari sisi pekerja maupun manajemen, bahkan dari sisi investor sekalipun, itu sangat amat berpengaruh kepada sistem OHS, yang mana sistem OHS ini akan terus efektif atau terus berjalan jika semua pihak itu terlibat di sistem atau ruang lingkup program OHS ini. Lalu yang ketiga, strategi berkelanjutan, bukan sekedar formalitas. Nah, yang terakhir ini merupakan eh, salah satu hal yang sangat amat penting dari sistem kerja OHS. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena OHS menurut saya dan menurut beberapa jurnal yang sudah saya baca, yaitu akan sangat amat disayangkan jika hanya sebagai formalitas saja. Maksudnya apa? Maksudnya jika sistem OS ini itu tidak dirancang sedemikian rupa agar agar sistem ini itu berlanjutan. Jadi hanya sebagai formalitas. Maksudnya formalitas di sini itu hanya sebagai peraturan-peraturan yang hanya tertulis, tidak diimplementasikan dalam kegiatan atau kejadian-kejadian yang nyata seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di next selanjutnya yaitu adalah referensi. Jadi di sini saya menggunakan beberapa eh, referensi. Salah satunya yaitu ada dari Enabling Effect Implementation of Occupational Safety and Health Intervention Safety and Health at Work by Elsevier yang diterbitkan oleh Elsevier tahun 2024. Lalu yang kedua ada Successful Strategies for Occupational Health and Safety in SMES, Insight for a Sustainable Return to Work, yang diterbitkan oleh jurnal Occupational Rehabilitation. Lalu kita akan ke slide selanjutnya atau slide terakhir. Oh, maaf, salah klik. Nah, oke, di slide terakhir saya ada sedikit kata-kata yaitu keberhasilan keselamatan dan kesehatan kerja di organisasi itu bergantung pada partisipasi aktif semua stakeholder. Jadi, mari kita terapkan praktik OHS dengan konsisten untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Vika Brilliant Java, dengan NIM 2024 1037 0110 424. Saya ucapkan terima kasih.